Halo semuanya, welcome back to my channel Ningwati. Apa kabar kalian semua? Ningwati kabarnya baik, cuman terus terang hati ini sedih ya. Lihat negaraku Indonesia, COVID-nya itu bergolak begitu dahsyatnya dan banyak orang meninggal. Itu membuat hatiku itu sedih. Jadi mau ngevlog itu semuanya itu ambiar buyar gitu ya. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena emosi ya. Biar bagaimana itu kan juga negaraku. Mereka sedih, aku juga sedih di sini di Belanda. Jadi mau ngevlog itu aduh gak konsentrasi. Tapi karena banyaknya orang yang tanya mana vlognya yang baru Ningwati kok sekarang nggak aktif lagi, nggak seperti dulu ya. Akhirnya sekarang Ningwati mau ngevlog lagi karena dari beberapa pertanyaan mengenai pekerjaanku dulu sebagai neni atau di sini disebut opas. Ya, ini pekerjaan yang awalnya iseng-iseng, tapi dari keisengan itu ternyata harus diseriusin. Karena apa? Ini menjaga anaknya orang itu. Mau tahu lebih lanjut? Ikuti terus ya. Untuk yang subscriber baru, Ningwati ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga dengan Anda sudah subscribe vlognya Ningwati ini, Ningwati tambah semangat untuk memperkenalkan Belanda khususnya atau nanti negara-negara Eropa lainnya bagaimana kehidupannya. Dan silakan tonton sampai habis, dan setelah itu jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tanda lonceng, jadi kalau ada vlog baru dari Ningwati kalian terus berlanjut bisa mengikutinya. Sekarang sore hari jam 7 kurang seperempat. Jadi matahari di balkon ini sudah menghilang. Tidak seperti tadi panas kentang-kentang ya. Oke. Aku dulu kira-kira 4 tahun yang lalu aku melakukan pekerjaan sebagai neni karena pada saat itu aku tidak ada pekerjaan lagi. Jadi pekerjaan yang ada aku ambil aja. Pekerjaan neni ini adalah pekerjaan kebetulan sebetulnya karena temenku itu butuh neni yang sudah dikenal dengan baik gitu ya. Ya akhirnya aku melamar jadi neni itu. Anaknya orang Belanda, Toto ya. Terus kita kenalan dulu awalnya. Anaknya bagaimana? Waktu itu masih umur 4 tahun. Jadi masih kecil ya. Terus juga anak tunggal. Papa mamanya kerja dua-dua dan seorang yang berpendidikan, terus dengan posisi yang bagus. Jadi nggak ada waktu untuk menjaga anaknya satu minggu 2 kali. Jadi mereka mempercayakan anaknya untuk Ningwati rawat. Pulang sekolah biasanya yaitu hari Rabu sama Jumat, karena hari Rabu sama Jumat untuk anak sekolah yang masih TK itu pulangnya setengah hari, jadi jam 12. Setelah jam 12 mereka main sama aku begitu. Tapi jangan salah, bukan hanya jaga anak terus main di rumah. Enggak, kalau sama anaknya Belanda kita harus struggle for life. Karena apa? Aku sudah dikasih les sama orang tuanya, anakku harus kesini gini. Jadi anak Belanda itu kulturnya tidak boleh diam di rumah dan pada siang hari tidak boleh tidur. Karena apa? Kalau siang hari tidur, anak-anak itu malam hari masih melek, matanya itu masih berkilau gitu. Karena di sini anak kecil itu jam 8 harus sudah tidur gitu. Makanya
Kalau siang itu harus dikasih aktivitas yang banyak supaya dia itu nggak capek dan seneng main. Nah itu harus pinter-pinternya neninya membuat acara. Atau bisa juga anak itu dileskan berkuda, balet kalau anak perempuan, main bola kalau anak laki, terus les musik, viol, piano, terus hoki. Nah banyak sekali, apalagi kalau orang tuanya berduit ya, anaknya dikasih aktivitas terus. Dan waktu pertama kali aku opas anak ini, aku pikir gampang nanti orang ngasuh anak aja kok. Pulang sekolah tak jemput langsung ke rumahnya, habis itu kasih makan siang, terus setelah itu bisa main. Ternyata enggak, karena anak-anak ini juga bandel. Kalau sama orang tuanya mereka nurut, kalau sama aku, waduh, mereka nggak nurut. Apalagi kalau tahu neninya ini nggak bisa bahasa Belanda yang baik, waduh dikerjain kamu. Untungnya aku bisa bahasa Belanda itu, jadi aku diwajibkan orang tuanya untuk strength terhadap anaknya. Kan aku kan nggak bisa, wong bukan anakku juga. Aku ini bukan orang yang seperti itu ya. Kalau sama anakku sendiri nggak apa-apa, kalau anaknya orang kan nggak bisa. Tapi ternyata orang Belanda itu baik juga ya. Kalau itu jamku kerja, aku yang bosnya anak-anak ini, aku yang berhak ngatur anaknya, walaupun orang tuanya itu kerja di rumah. Misalnya ya, suatu waktu kadang orang tuanya itu kerja di rumah, mereka nggak ambil pusing. Selama itu jamku, kamu berhak atas anak itu, kamu berhak marahin kalau anak itu salah, kamu berhak juga strap dia, misalnya 5 menit kalau dia nakal sekali. Itu sudah ada perjanjian antara aku dan orang tua si anak itu. Aku kaget, seperti itu? Iya, kamu jangan sungkan-sungkan. Terus juga biasanya paling menjengkelkan itu kalau ada les, misalnya kayak hoki atau berkuda. Mungkin karena anak-anak ini capek setelah pulang sekolah, mereka maunya tidur kan. Nah tapi kan diharuskan sama orang tuanya ikut les ini. Nah itu harus pinter-pinternya neninya untuk membujuk anak-anak tersebut. Dan itu nggak gampang loh. Kadang mereka itu marah sampai buang-buang barang, lempar-lempar gitu. Ya itu kita harus tegas ya. Sebagai neni kita jangan nurut aja walaupun kita dibayar sama orang tuanya. Itu aku belajar dari orang Belanda. Bagusnya mereka di situ. Walaupun aku itu neni dan dibayar, tapi aku harus bisa mengarahkan anak ini. Jangan anak itu yang mengarahkan aku. Itu nggak bagus. Jadi wah, udah perang tanding terus sama anak ini tiap kali. Apalagi habis les hari Rabu ya, les hoki. Terus Jumat les balet. Waduh, itu kalau harus pinter-pinter ngomong, harus supaya dia mau ke tempat les itu nggak gampang. Kadang-kadang itu mereka anak itu nangis ngejer, nggak maunya itu di rumah main terus tidur. Nah itu nggak boleh sama orang tuanya. Nggak gampang loh, kadang disepak iya apa, nakal anaknya Belanda ini begitu. Tapi aku bisa bertahan sampai 2,5 tahun. Aku keluarnya karena waktu itu aku sakit, jadi aku mau minta istirahat. Sebetulnya mereka masih mau sama aku, tapi suamiku bilang, jangan dengan kondisimu seperti sekarang, kamu jaga anak ini, itu mengkhawatirkan. Apalagi kadang-kadang aku naik sepeda atau jemput anak-anak ini, terus anak itu tak bonceng di belakangku. Akhirnya dengan berat hati aku mengundurkan diri. Baik sih, nangis juga si anak ini akhirnya, karena udah 2,5 tahun hafal sama aku, kemana ke hutan. Bayangin, ke hutan bersepeda berdua sampai nyasar. Nyasar kok tempatnya kok singup gitu ya, kayak nggak ada
Padahal waktu itu jam 2 siang ya summer kayak gini, tempatnya tuh bisa gelap gitu. Waduh, aku baru kali itu loh ke hutan Nyasa. Itu sebetulnya hutan lindung di Amstelveen sini. Jadi bukan hutan yang hutan gitu, bukan. Tapi toh kesasar hutannya karena besarnya. Dan aku tidak pernah ke tempat itu sebelumnya. Aku sering ke sana bersepeda, tapi nggak pernah ke tempat itu. Ih, ngeri lah, ngeri. Ya begitulah suka duganya jadi neni. Kadang didambain gitu karena masih kecil. Terus kalau enggak ya harus mengikuti mereka main masak-masakan atau apa, terus pakai kutek, make up gitu. Anakku kan laki ya, jadi dengan jadi neni anak perempuan gini, oh ternyata anak perempuan tuh lembeng-lembeng ya menurutku. Terus cerewet, judes. Itu kalau kebanyakan anaknya orang Belanda gitu, nggak semua tapi kebanyakan yang aku jaga seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter ya, pinter-pinternya ngomong, pinter-pinternya mengalihkan pembicaraan supaya menarik, supaya anak itu mau main di luar, nggak hanya di rumah. Karena orang tuanya nggak suka kalau anak itu main di rumah nonton TV, mereka nggak suka. Anak itu harus ada aktivitas di luar rumah. Nggak tahu itu ke taman, main, sepeda, pokoknya harus beraktivitas di luar rumah. Karena kalau winter mereka kan jarang yang bisa keluar rumah, pasti dalam rumah. Ya di winter pun itu juga kita harus punya aktivitas di dalam rumah. Jadi neninya ini juga harus kreatif, nggak boleh pasif gitu. Oh ya, aku kalau jadi neni gini, aku hanya jaga anak tersebut atau ngantarkan ke tempat les-les. Jadi aku nggak pernah masak gitu ya. Terus bersih-bersih rumah mereka seperti neni-neni yang lain. Itu aku nggak boleh, nggak boleh sama tuan rumahnya untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Aku hanya pure jaga anaknya, memperhatikan anaknya, begitu. Jadi ya enak. Dan aku dibayar dengan yang bagus ya, yaitu 1 jam 15 euro. 4 tahun yang lalu, bayangin 6 jam ya. Jadi 1 minggu 2 kali 12 jam. Bayang berapa satu bulan. Tapi jangan salah, aku juga harus bayar pajak. Jadi aku mengibaratkan diriku itu pengusaha kecil. Jadi aku bayar pajak, ngisi di belangkunya pajak itu di side job itu tak isi. Jadi aku selalu begitu dulu itu, kalau kerja nggak ikut orang, aku kerja sendiri, aku tetap bayar pajak. Aku nggak mau kerja di bawah tangan karena kalau ketahuan itu bahaya di sini. Iya toh, jadi lebih enak gitu, jadi aman. Nah aku senangnya mereka itu orang tua anak-anaknya ini berpendidikan dan disiplin, dan aku bisa ngobrol sama mereka setelah aku kerjaanku selesai, orang tuanya datang, terus aku serah terima, ini loh anakmu. Aku selalu bikin ini jadwal apa yang aku kerjakan dengan anaknya ini. Jadi mereka tahu walaupun mereka nggak minta, tapi aku selalu kasih gitu. Ini loh anakmu. Tadi kalau misalnya anaknya mau minta permen pakai uangku dulu tak tulis, terus bon pembelian itu tak sertakan juga, terus mereka ganti ke aku gitu selalu. Jadi ada keterbukaan, ada saling kerjasama yang enak, dan juga mereka senangnya sama aku karena aku ini kan sudah ibu-ibu. Biasanya yang jadi neni itu anak-anak sekolah atau anak mahasiswa. Nah anak mahasiswa ini kadang sering liburan, dan liburannya pas anak-anak itu masih sekolah. Itu yang memberatkan orang tua yang punya anak ini. Jadi mereka dapat aku itu seneng karena aku nggak pernah liburan. Maksudnya kalau liburan anak sekolah ya aku libur, kalau enggak ya enggak. Jadi kalau liburan anak sekolah, anak-anak ini kan juga liburan sama orang tuanya, jadi aku ya nggak usah kerja tuh, aku liburan sama anakku begitu. Makanya mereka seneng. Kadang-kadang juga sampai sekarang mereka, "Tati, kamu masih mau nggak kerja jadi neni?" "Enggak deh," aku gitu. Aku sekarang lebih baik ngurus rumah tanggaku,
aku sudah nggak kuat lagi lari-lari dengan anakmu. Aku jujur aja, iya ya katanya gitu, kamu sudah tua. Iya, tapi nggak kelihatan loh, tak pikir dulu kamu masih muda. Iya, kebanyakan orang mikir aku masih 40, padahal umurku udah 56 sekarang. 5 tahun lah, berapa ya, 4 tahun yang lalu aku 51, ya bener ya, sekitar itu waktu jaga anak itu. Jadi udah apa itu, gerakan juga udah nggak kenceng, naik sepeda juga nggak bisa yang kayak Belanda-Belanda gitu. Nah itu keterbatasanku, makanya aku sudah oke, nggak, tapi seneng sih, menyenangkan. Eh, ada pengalaman yang menarik. Jadi dari anak-anak ini aku bisa tahu, mengasuh anak itu seperti seperti ini. Juga cara ngomong dalam bahasa Belanda itu lebih diperbaiki lagi dengan anak-anak, gimana begitulah. Ya sama anakku juga sih, tapi kan anakku laki ya. Kalau kita ngomong sama anak perempuan beda deh, beda. Aku taunya ya waktu aku kerja jadi neni gini. Oh iya ya, ternyata anak perempuan tuh lebih lebih rumit, lebih ke fuleh, lebih perasaan gitu, nangis gitu. Kalau anakku ini kan anakku kan nggak pernah anakku nggak lembeng sih, ya namanya anak laki ya, gampang kalau anakku itu, nggak nakal juga begitu. Ada lagi untuk jadi neni di keluarga yang lain. Aku 2 kali jadi neni itu sebelum akhirnya aku stop seperti sekarang. Dan untuk jadi neni yang kedua itu aku ngasuh 2 anak juga cewek dua-duanya, tapi usianya yang satu sudah agak besar, cuman nggak lama karena apa namanya, anak-anak ini nggak cocok sama aku nggak tahu kenapa. Jadi aku mengundurkan diri. Aku selalu gitu, karena aku sejak awal sudah bilang sama orang tuanya, kalau anak-anakmu mau sama aku, kalau enggak jangan dipaksa. Orang tuanya suka sama aku, tapi kan aku sehari-hari sama anaknya. Terus ya waktu itu orang tuanya masih kekeh mau sama aku, tapi karena anak-anak ini nggak mau dengarkan aku, jadi aku stop gitu. Tapi nggak ada masalah sih, tetap kita hubungan baik sampai sekarang. Dan hanya dengan 2 keluarga ini aku jadi neni, dan tidak lagi ke orang lain apa gitu, karena aku ngambil kerjaan neni ini hanya untuk pengisi waktu dan juga dapat cuan. Ya toh, itu untuk jajan itu. Aku selalu gitu, kalau aku nggak ada kerjaan aku ambil kerjaan apapun gitu, supaya aku nggak linglung di rumah. Karena di sini tuh kalau orang di rumah saja masih muda, kita nggak akan bersosialisasi begitu. Tapi ya karena sekarang aku ini harus di rumah sementara waktu, jadi ya aku enjoy aja. Tetap aku berhubungan dengan orang-orang lain walaupun nggak jadi neni. Aku berteman dengan orang-orang tua, terus aku jalan sama orang-orang tua ini, aku sambil bercerita dan menghibur mereka, terutama yang sudah hidup sendirian karena pasangannya meninggal. Nah itu aku kadang-kadang itu aku samperin mereka, halo apa kabar, bagaimana gitu. Terus ada yang bisa saya bantu, misalnya kalau aku lagi belanja tak belanjakan, ya itu kan sama juga neni ya, tapi neni untuk orang tua. Dan kalau untuk orang tua ini aku melakukan dengan sukarela. Aku nggak untuk kerjaan, tapi untuk sosialisasi, juga untuk berbagi kasih lah. Dalam hidup kan harus begitu ya, kita nggak harus melulu cari uang, tapi juga kita berbagi kasih dengan tulus begitu. Jadi itulah ceritaku mengenai neni. Semoga kalian juga bisa memetik dari ceritaku ini, oh jadi neni orang Belanda itu seperti itu ya, ada aturan-aturannya, nggak hanya jaga anak sudah tak brukno tidur gitu, enggak. Di sini enggak, harus ada
skemanya. Ternyata jadi neni pun kita harus kerja dengan serius, bukan main-main. Itu yang aku pelajari. Semua pekerjaan itu harus dilakukan dengan serius. Apalagi kalau kita dibayar. Kita harus membuat mereka itu nyaman dan aman bersama aku sebagai neninya untuk anak-anaknya. Itu yang aku pegang teguh sampai aku keluar dari mereka, dan tidak pernah ada masalah dengan keuangan. Mereka juga percaya 100% sama aku, meletakkan uangnya. Ini loh Wati, kalau kamu, anakku minta jajan lebih dari 10 euro misalnya ya, kamu ambil di sini, coba toh, sampai begitunya loh. Dan itu, kepercayaan itu aku jaga betul. Aku nggak pernah ini, aku jaga betul, nggak pernah yang macem-macem. Juga ngapain, aku kerja itu hanya untuk kesenangan kok. Dan suamiku juga bisa ngasih aku, tapi kan aku sebagai wanita kan harus mandiri juga, begitu. Segernya habis ngevlog makan apa nih, kelapa muda, kalau orang Jawa bilang es degan. Leker seh. Di sini semua enak, sudah diparut semuanya, taruh plastik, kita tinggal makan. Mari kita seruput. Nggak manis sekali, sedang. Terus juga air kelapanya juga enak karena yang natural ya. Oke, aku makan dulu ya. Kalau makan sambil ngevlog itu nggak enak, mulutnya munyah itu katanya orang Jawa nggak sopan. Orang Belanda pun juga nggak mau loh kalau lagi makan di foto. Sampai ketemu di lain cerita ya. Dah.